Oke, baik. Selamat malam, Kak Krisna. Terima kasih nih atas waktunya yang udah mau meluangkan waktunya untuk sesi wawancara audit website SDGs UNJ pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Putri Fatihah dari program studi Ilmu Komputer dan rekan saya. Darren Dharma Saputra dari program studi ilmu komputer. Oke, jadi di sini kami sebagai tim auditor yang akan mewawancarai Kak Krisna mengenai website SDGs UNJ. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh nih Kak Krisna buat memperkenalkan diri dan ngejelasin peran Kak Krisna di di dalam developing atau pengelolaan sistem dari website SDGs UNJ ini sendiri. Baik, terima kasih Kak Naila. Selamat malam juga untuk Kak Naila dan Kak Daren. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Krisna Humanis. Saya merupakan salah satu developer di web SDGs ini. Untuk tanggung jawab dan perannya, kurang lebih saya diantaranya itu mengintegrasikan API, juga membuat front end-nya jadi sekaligus diintegrasikan, dan juga membuat beberapa fitur kayak berita dan uh, upload file seperti dokumen gitu. Mungkin kurang lebih dari saya lebih ke sisi front end-nya ya. Jadi untuk back end-nya ada lagi di developer yang lain. Itu aja sih. Oke, maaf belum di-unmute tadi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya izin mau ngasih pertanyaan-pertanyaan singkat nih Kak Krisna. Jadi buat pertanyaan pertama, Kak Krisna boleh nggak sih ngejelasin sedikit aja nih tentang website SDGs UNJ? Jadi website ini tuh seperti apa sih dan siapa siapa target penggunanya? Oke, untuk web SDGs ini itu salah satu web sistem informasi ya. Jadi di web ini tuh kurang lebih penggunanya itu bisa mengelola, memonitoring dan melakukan pelaporan dari capaian apa aja sih yang udah diraih oleh WNJ dalam indikator yang udah ditetapkan, yaitu indikator SDGs. Nah, untuk tadi siapa saja yang memanfaatkan ya, yang menggunakan sistemnya. Nah, kira-kira itu yang pertama pasti dari tim SDGs-nya sendiri, karena dari tim tersebut itu melakukan collecting data, pengumpulan data. Juga mereka juga pasti setelah data itu dikolek atau dikumpulkan dan diolah di web, mereka juga pasti akan melakukan pelaporan gitu. Apa aja sih yang udah dicapai oleh UNJ gitu dalam indikator-indikator tertentu. Dan untuk kedepannya mungkin dari hasil data-data ataupun pelaporan tersebut bisa dapat dilakukan pengambilan keputusan atau decision making sih. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Makasih Kak Krisna untuk penjelasan mengenai website SDGs UNJ-nya. Nah, sekarang aku izin nih buat langsung masuk ke pertanyaan intinya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali ya, Kak Krisna. Oke, buat pertanyaan pertama, jadi mengingat dari si sistem ini, saat ini itu kan baru nerapin sistem CAPTCHA ya dalam proses loginnya, dan belum nerapin multi-factor authentication atau MFA. Nah, gimana nih caranya si sistem ini ngelindungin akun adminnya atau administratornya dari berbagai resiko keamanan? Jadi untuk melindungi akun admin itu yang tadi udah dijelaskan, reCAPTCHA ya. Di sini kami belum menggunakan MFA karena khawatir itu menyulitkan dari penggunanya. Karena juga masih orang-orang yang mungkin sedikit awam tentang teknologi. Takutnya malah jadi merepotkan gitu loh dan meribetkan kalau memakai MFA. Jadi hanya memakai CAPTCHA aja untuk eh, mencegah serangan dari bot gitu. Dan jadi kalau
selain itu juga kalau udah login itu dicek juga akun adminnya, apakah akun tersebut aktif. Jika memang akun tersebut tidak aktif, maka secara otomatis itu tidak bisa login. Dan juga dia generate sesi gitu ketika login. Jadi ketika login sukses, melakukan generating sesi yang baru gitu untuk apa melindungi akun admin seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya izin lanjut untuk pertanyaan kedua. Jadi, apakah di dalam sistem ini dia tuh punya mekanisme pencatatan aktivitas pengguna atau pencatatan logging? Mungkin boleh dijawab dulu. Kalau untuk pencatatan akses pengguna mungkin kayak ini ya, login logout ya. Nah, itu kalau untuk pencatatan akses penggunanya nggak ada, tapi di sistem ini itu ada pencatatan logging akses API sama logging sinkronisasi data pegawai gitu. Jadi uh, kalau ada request ataupun uh, data yang dikirim dan juga dat update dari data pegawai itu ada lognya, karena emang by system itu diatur supaya sinkronisasinya berjalan otomatis, dan mungkin saat dilakukan sinkron itu uh, tidak standby kan kami. Jadi mengeluarkan output berupa logging dari sinkronisasi data dari, mungkin seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Krisna untuk jawabannya. Mungkin kalau dari aku pertanyaannya sudah cukup. Mungkin bisa dilanjutin sama rekan aku nih. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan eh, untuk Kak Krisna, kira-kira siapa aja pihak yang punya akses administrator ke sistem ini? Oke, untuk pihak yang memiliki akses ke sistem admin di sini pertama ada dua, yaitu ada super admin dan admin biasa. Kalau untuk super admin itu eh, cakupannya lebih luas. Dan yang bisa mengakses itu dari tim SDG Center-nya yang diketuai oleh Bu Ervina Maulida. Nah, dari beliau dan tim-timnya lah yang mungkin dapat mengakses super admin tersebut. Un- untuk cakupannya super admin itu bisa seluruh fitur lah kurang lebih. Terus juga bisa kayak uh, melihat data-data yang memang pada role lain itu tidak ditampilkan gitu. Kurang lebih saat ini ya. Oh, sama untuk ini, untuk penginputan data itu kurang lebih akun prodi. Cuma itu base-nya bukan admin sih. Jadi yang bisa mengakses hanya tim dashboard SDG Center aja. Baik, Kak. Di sistem ini sendiri ada nerapin kayak segregation of duty gitu nggak, Kak? Kayak pemisahan wewenang antar akun admin gitu? Yang pasti ini nerapin ya, karena kan secara struktur itu admin itu posisinya lebih tinggi dibanding lainnya atau user lainnya. Jadi untuk admin itu dapat, pertama, kurang lebih dapat eh, mengatur dan mengatur, pertama sih database ya paling penting itu, karena dapat menginput dan eh, mengatur lah, mengedit ataupun mengatur indikator nih, kira-kira penilaiannya apa sih yang perlu ditekankan datanya gitu. Kalau untuk akses lainnya itu seperti menilai berita. Jadi ketika akun prodi itu mengupload atau mengimpor suatu berita, itu terlebih dahulu akan dinilai oleh admin. Jadi admin kurang lebih wewenangnya ya menilai berita supaya berita tersebut dapat publish di web SDGs. Juga mengupload seperti laporan tahunan dan expert book. Jadi kurang lebih dari pihak admin itu lebih luas lah cakupannya, ke sinkronisasi data juga dapat apa ya, dapat mengaksesnya gitu. Sedangkan pada akun atau role prodi itu
terbatas. Jadi untuk prodi itu hanya dapat menulis dan mengimport berita. Itu juga harus dinilai supaya berita tersebut tampil web web SDGs-nya. Sedangkan untuk PIC fakultas itu hanya memonitoring dari prodi-prodi yang udah mengupload beritanya gitu. Jadi sekiranya siapa nih yang saat ini paling aktif prodinya itu dari role fakultas. Mungkin seperti itu sih untuk implementasinya. Baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum website ini dipublikasikan, ada metode pengujian apa aja sih yang dilakuin untuk validasi keamanan dari websitenya itu sendiri? Oke, untuk pengujian ya, saat ini yang diterapkan itu pengujian kayak pengujian otomatis menggunakan PHP unit gitu. Jadi eh, ngeceknya itu kayak halaman utamanya nih bisa diakses atau enggak, terus diverifikasi dari struktur foldernya gitu. Dan juga kayak database ini berfungsi normal atau enggak, serta eh, proses dari import import data ke database karena kami pun menyediakan suatu inputan berupa file gitu. Jadi semisal nggak sesuai dengan formatnya, contohnya kayak data itu upload formatnya itu CSV, semisal enggak ya bukan CSV maka akan tidak bisa, kurang lebih seperti itu kalau untuk apa pengujiannya. Jadi di di apa ya di sisi fitur aja sih kurang lebih. Baik, Kak. Menurut Kak Krisna sendiri nih, untuk saat ini eh, apa aja tantangan terbesar dalam menjaga keamanan dari sistem web itu sendiri, Kak? Kalau saat ini tantangannya itu uh, kami mungkin masih belum cukup ilmu di bidang keamanan ya, karena keamanan itu ada bagiannya itu cyber security sendiri yang seharusnya emang ada timnya secara struktural hierarkinya. Tapi karena di sini kami terbatas, jadi tantangannya masih harus mempelajari dari cyber security itu sendiri untuk apa ya, untuk menjaga keamanan dari web ini sih. Oke, baik, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Eh, apakah ada rencana pengembangan dari keamanan sistemnya sendiri, Kak, dalam waktu dekat? Kayak misalnya ada penerapan dari MFA sendiri atau monitoring dari pihak SDGs-nya yang lebih baik atau peningkatan kontrol akses gitu, Kak? Mungkin ke depannya kalau dari sisi keamanan pasti ada, cuma untuk hal yang diimplementasikannya itu sistem yang diimplementasikannya masih harus apa ya didiskusikan terlebih dahulu dengan tim developer lain, karena pasti setiap penambahan fitur ataupun pembuatan fitur itu ada pro dan kontranya, entah di sisi keamanan itu baik tapi mungkin dapat menyulitkan di sisi pengguna, itu yang harus diperhatikan sih. Tapi untuk keamanan seperti login itu pasti akan ditingkatkan, mungkin ditambahkan dari eh, apa ya, ditambahkan testingnya supaya terlihat itu di bagian mana aja yang memang kurang, dan ya akan dilakukan evaluasi sih dari hasil testing tersebut, seperti itu. Baik, Kak. Mungkin pertanyaan dari saya cukup segitu saja. Saya kembalikan ke rekan saya, Naila. Oke, baik. Makasih Darren buat pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih juga buat Kak Krisna eh, atas informasi sama jawaban-jawaban yang udah diberikan kepada kami. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan kami gunakan sebagai analisis dalam proses audit sistem informasi, yaitu sebagai tugas kami. Dan jika di kemudian hari kami menemukan
beberapa klarifikasi tambahan atau beberapa audit tambahan, apakah kami diperkenankan untuk menghubungi Kak Krisna kembali? Boleh, boleh. Nanti hubungi aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Krisna. Mungkin sebelum mengakhiri sesi wawancaranya, boleh ada sesi dokumentasi terlebih dahulu Kak Krisna. Oke, saya izin mimpin untuk sesi dokumentasinya ya. Baik. Satu, dua, tiga. Oke, izin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya dan dari rekan saya Deran. Terima kasih banyak nih Kak Krisna atas waktunya. Semoga hasil audit dan informasi yang udah Kak Krisna kasih ke kami itu bisa bermanfaat untuk kami sebagai tim auditor dan hasil audit yang kami temui bisa bermanfaat untuk Kak Krisna dan tim developer untuk pengembangan website SDG selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Saya izin tutup sesi wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Krisna.